Halo teman-teman info fotografi, apa kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat selalu. Saya Encecin dan kali ini saya akan berbagi berita ya. Jadi ada berita yang kurang baik dan berita yang bagus dari Fujifilm ya. Jadi yang pertama adalah saya mendengar nih baru-baru ini bahwa Fuji ini akan mendiscontinue atau tidak meneruskan produksi dari kamera yang menurut saya cukup populer ya, yaitu kamera Fujifilm X-A7. Yang menurut saya desainnya cukup unik dan sebenarnya baru diluncurkan tahun lalu, tahun 2019. Bahkan info fotografi menakbiskan ini kamera ini adalah salah satu kamera yang terbaik di tahun 2019. Tapi sebelum 1 tahun sudah ada kabar yaitu dari BH Photo, salah satu toko besar di Amerika yang menuliskan bahwa XA7 itu sudah discontinue, artinya tidak akan diproduksi lagi. Setelah dijual semuanya habis, maka sudah selesai. Nah, ini saya sendiri juga kurang tahu kenapa, tapi sekilas info bahwa Fuji X-A7 itu adalah kamera yang unik, karena uniknya itu dia mengandalkan layar LCD yang sangat besar dengan kemampuan touchscreen, ya seperti kita memotret dengan handphone sebenarnya. Jadi mestinya saya pikir untuk generasi sekarang yang menggunakan ponsel itu harusnya itu menjadi kamera yang cukup populer ya, karena user operasinya itu mirip dengan ponsel dengan menekan layar LCD yang besar. Dan tombolnya sedikit sekali ya, di belakang hanya ada tombol menu, ada display back dan ada sebuah joystick. Nah, jadi itu cukup mengherankan kenapa kamera ini discontinue, padahal setahu saya waktu awal-awal diluncurkannya, kamera XA ini sangat populer di Asia Tenggara, ya terutama di Thailand, di mana saya mendapat info seri XA di Thailand itu sangat laris sekali, bahkan Fujifilm secara keseluruhan punya market share yang 40%, jadi mengalahkan, brand-brand lain ya. Jadi luar biasa sekali di Thailand. Tapi mungkin Fuji X-A7 ini tidak cukup bagus di negara-negara yang atau regional yang lain seperti di Amerika, misalnya di Eropa, di mana orang-orang mungkin menyukai kamera yang punya tombol-tombol ukuran besar karena tangan-tangan mereka, jari-jari mereka itu cukup besar, pengen genggaman yang bagus dan pengen kamera yang kelihatan seperti kamera, nggak seperti handphone ya. Mungkin itu salah satu, apa, perkiraan saya ya, kenapa dia bisa dengan cepat sebelum 1 tahun di-discontinue, seperti itu. Nah, ini mengingatkan saya pada beberapa kamera yang desainnya serupa di masa lalu, tapi juga gagal. Seperti Samsung Galaxy Camera ya, di sini memiliki layar dan kemudian memiliki operating system yang Android, malah kita bisa foto, kemudian kita langsung bisa sharing karena kita bisa install apps ya di sini. Dan Samsung Galaxy NX ya, yang bahkan yang Galaxy NX ini bisa tukar ganti lensa dan kualitas fotonya itu bagus banget karena dia menggunakan, sensor yang besar APS-C 28 megapiksel, tapi juga gagal ya Samsung Galaxy ini, kemudian nggak diteruskan lagi sistem NX-nya, bubar begitu saja, dan Samsung, memutuskan untuk berkonsentrasi fokus hanya di cellphone saja ya. Jadi ini juga gagal ya yang punya OS Android di sini dan kemudian Leica T, TL, dan TL2. Nah ini masih ada ya, masih lanjut lagi perkembangannya tapi kalau kita lihat yang TL ini, ya mirip dengan X-A7 dia punya, layar yang sangat besar, kita pakai, operasinya pakai touchscreen, icon-icon seperti itu. Tapi dia kalah populer dengan Leica CL, ya Leica CL juga menggunakan, mount yang sama, L-mount, tapi memiliki tombol-tombol, memiliki jendela bidik, memiliki dial. Jadi sepertinya memang kalau untuk pasar fotografer atau peminat di fotografi memang lebih suka kalau kameranya memiliki banyak tombol dan dial ya, daripada yang layarnya besar seperti handphone. Mungkin, mmm, pemikiran saya seperti itu. Bagi teman-teman yang suka layarnya penuh dan touchscreen, kemungkinan orang-orang tersebut sudah membeli handphone atau membeli handphone untuk keperluan fotografinya atau videografinya, seperti itu. Oke. Nah,
Apalagi nih kabar yang saya terima? Saya menerima Fuji kemungkinan akhir tahun ini akan merilis kamera baru. Cuman sampai sekarang kita belum tahu kamera Fuji yang apa. Apakah XA8 yang mungkin XA7 discontinue terus kemudian Fuji mengeluarkan yang baru XA8, ya bisa jadi kan, mana tahu bahwa itu malah sukses karena kita tidak tahu ya alasan mendiscontinue XA7 ini itu karena apa. Tapi bisa juga Fuji ini merilis kamera yang sudah lama tidak diupdate lininya yaitu XE4 yang tipenya seperti rangefinder itu bisa jadi atau bahkan merilis XH2 karena XH1 itu sudah cukup lama saya pikir dan sudah di-discontinue eee, cukup lumayan. Tapi mengingat XT4 baru tahun ini, ya juga saya juga kurang tahu apakah dia akan keluarin XH2 atau enggak. Tapi Fuji sendiri sudah berjanji akan merilis XH2 di masa depan, bahwa lini XH itu tidak dihentikan atau belum selesai, seperti itu. Oke. Nah, sekarang good news-nya apa? Good news-nya itu Fuji merilis lensa baru dan lensa ini benar-benar yang sudah ditunggu-tunggu teman-teman saya pikir, karena lensa ini dahsyat sekali, 50 milimeter f1. Jadi yang bikin dahsyat itu adalah bukaannya yang sangat besar dan lensa ini tetap bisa autofocus, makanya ditakbiskan sebagai lensa dengan bukaan f1 yang bisa autofocus pertama di dunia, meskipun lensa ini ditujukan untuk APS-C, jadi yang pertama di APS-C. Ya, jadi menarik sekali. Jadi sejarahnya itu dulu Fuji sempat mengembangkan Fuji XF33 mm f1 karena 33 mm itu ekuivalen 50 mm di full frame, tapi dalam pengembangannya dirasakan kalau dibikin 33 atau 35 mm f1 itu bobotnya terlalu besar, ukurannya terlalu besar sehingga proyek itu terus dihentikan dan sebagai gantinya Fuji mengembangkan 50 milimeter. Jadi kalau kita pasang di kamera Fuji itu akan ekuivalen dengan kurang lebih 75 atau 76 milimeter. Menurut Fuji itu ekuivalen 76 milimeter. Mungkin digenapkan ke atas. Nah, speknya teman-teman bisa lihat sendiri, ya jarak fokus minimumnya 70 senti dan punya 12 elemen, punya diafragma yang, bulat, filternya 77 milimeter, ini cukup besar tapi tidak sebesar kamera mirrorless, yang full frame ya, yang biasanya lensa-lensa profesionalnya bisa mencapai 82 milimeter. Tapi 77 milimeter itu tergolong besar untuk, kamera mirrorless Fuji. Dimensinya, panjangnya 103 milimeter ya, lumayan 10 senti lebih. Beratnya juga cukup signifikan, tapi saya dengar juga weather sheet-nya juga kuat, material, lensanya sepertinya, tangguh ya, dan harganya juga sangat premium yaitu 22,2 juta kurang lebih karena, US dollarnya 1.500. Jadi lensa ini termasuk lensa yang elit atau yang, sangat profesional. Kita bisa mengharapkan kualitas yang baik dari segi fisik maupun kualitas gambar ya tentunya. Gimana teman-teman? Cukup menarik ya lensa Fuji yang bukan sangat besar dan bisa autofocus. Tapi karena lensa ini ukurannya cukup besar dan berat, tentunya tidak cocok dipasang di kamera Fuji yang ukuran kecil. Tapi kalau kita pasang dengan kamera Fuji yang minimal mungkin XT, XT4, misalnya XT3, itu masih oke. Seperti yang kita lihat di gambar ini. Lebih bagus lagi kalau dipasang di XH. Kenapa? Karena XH itu punya pegangan yang lebih dalam, jadi lebih mantap megangnya. Nah, kalau kita pasang dengan yang XE atau X Pro yang flat ya, yang datar, yang gripnya sangat sedikit, ya tentunya bisa agak pegel ya megangnya dan kelihatannya lensanya sangat menonjol dan sangat besar sekali. Kalau kita gunakan untuk street photography mungkin sangat mencolok perhatian. Jadi lensa ini memang, cocok lah dengan kamera Fujinya. Nah, kalau kita lihat perbandingan dengan lensa-lensa Fuji yang lain yang mendekati ada 56 milimeter f1,2 yang sangat terkenal sekali, tentunya ini akan bersaing untuk kebutuhan potret.
ya untuk fashion, untuk model, untuk wedding ya, itu termasuk. Nah, kalau yang sebelah kanan ini, yang kecil ini 50 milimeter f2. Nah, ini mungkin lebih cocok untuk street photography karena kecil, dipasangkan dengan X Pro atau XE itu lebih enak. Tapi teman-teman yang mungkin pengen kualitas atau ruang tajam yang sangat tipis, yang bokeh yang paling maksimal, ya tentunya nggak ada yang bisa ngalahin f1-nya ini, yang gede ini, ya. Kalau untuk, hasil yang mungkin untuk foto atau video yang sinematik, yang latar belakangnya itu blur banget, ya mungkin pakai XH1. Nah, mungkin 50 milimeter f1 ini sangat cocok sekali. Oke, kita bisa lihat hasil-hasil fotonya di sini ya. Jadi saya ambil foto ini dari, website resminya dan di sini ada galerinya kita bisa download, teman-teman juga bisa ke sana untuk melihat-lihat apa saja yang bisa dihasilkan oleh lensa ini. Dan dari Caroline ini kita lihat sangat tipis sekali ya, depth of field-nya dan sekilas saya lihat di bagian sininya di f1 semuanya, ini foto-fotonya itu ada sedikit chromatic aberration ya, terutama di keadaan yang kontras sekali di mana rambut hitam ketemu dengan, cahaya dari backlight yang cukup kuat ya. Tapi kita lihat sangat halus sekali ya bokehnya segala macam dan kalau kita tidak ketemu, cahaya yang sangat kontras seperti foto bunga ini cukup low contrast, ini chromatic aberration nggak terlalu kelihatan. Soal ketajaman saya belum bisa menilai secara pasti karena, eee, sampel foto yang di-sharing itu bukan ukuran yang 100% ya, jadi dia hanya kasih sekitar 6 megapiksel, jadi nggak terlalu besar, tapi kita bisa melihat sekilas itu cukup tajam dengan depth of field yang cukup tipis. Misalnya dalam foto potret ini yang fokus di mata dan di bagian, eee, hidung atau bagian telinganya sudah sangat blur ya. Ya, jadi kalau teman-teman di bidang potret atau mungkin fashion itu mungkin, eee, bakal senang dengan 50 milimeter f1 ini. Mudah-mudahan kabar ini bisa bermanfaat bagi teman-teman semua. Jangan lupa dukung kami dengan like, share, and subscribe. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Bye-bye.